Selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Saya berdoa buat saudara, hikmat Tuhan, kebenaran firman Tuhan selalu menjadi panduan dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Kita pernah mendengar setiap kali mungkin di gereja ada pemimpin gereja atau pengajar yang mengatakan bahwa kalau datang gereja jangan telat. Masa sih kita membiarkan Tuhan menunggu kita? Harusnya kita dong yang menunggu Tuhan. Ya, pernah dengar kata-kata seperti itu ya. Apakah itu kata-kata yang memang alkitabiah atau bagaimana penjelasannya menurut firman Tuhan? Kalau kita melihat di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 dikatakan, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku." Lalu dalam Matius 18 ayat 20 juga dikatakan, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Nah, ini menjadi menarik bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat karena Tuhan memang tidak pernah terikat oleh waktu. Sebab pemazmur mengatakan dengan jelas dalam Mazmur 139 dikatakan, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu?" Ini menegaskan satu hal penting bahwa Tuhan adalah pribadi yang maha hadir atau disebut dengan omnipresent. Tuhan tidak menunggu jam 10 pagi untuk mulai hadir dalam suatu ibadah. Tuhan juga tidak datang ketika pemimpin pujian berkata, "Mari kita undang hadirat Tuhan." Saudara, Tuhan itu tidak perlu diundang untuk hadir. Sebelum ibadah itu dimulai, Tuhan itu sudah ada. Sebelum gereja dibuka, Tuhan juga sudah ada. Bahkan sebelum kita lahir, Tuhan juga sudah ada. Yesus berkata jelas dalam Matius 18 ayat 20 tadi, bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Ia ada di tengah-tengah mereka. Itu bukan berarti Yesus baru datang ketika kita kumpul. Itu adalah pernyataan kesadaran. Ketika umat berkumpul, mereka sedang menyadari kehadiran yang memang sudah ada, kehadiran Tuhan di tengah mereka. Jadi secara teologis, tidaklah tepat jika kita berkata, "Kasihan Tuhan, masa Tuhan yang tunggu jemaat?" Karena faktanya, Tuhan tidak pernah menunggu dalam arti kekurangan. Tuhan adalah pribadi yang sempurna dan tidak bergantung kepada kehadiran manusia. Justru Tuhanlah sebenarnya yang mengundang Anda dan saya. Ibadah itu bukan manusia mengundang Tuhan. Ibadah adalah respons manusia terhadap undangan Tuhan. Nah, sejak awal Alkitab, Tuhanlah yang lebih dulu memanggil, misalkan Adam, "Di manakah engkau?" Lalu Tuhan jugalah yang memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Tuhan jugalah yang memanggil Musa di Gunung Horeb. Tuhan jugalah yang memanggil para murid, 12 orang itu menjadi murid-muridnya Dia. Nah, inisiatif selalu ada datangnya dari Tuhan. Artinya, kita datang beribadah bukan untuk menghadirkan Tuhan, tetapi untuk merespons undangannya Tuhan. Berarti ibadah adalah jawaban kasih dari kita, bukan kewajiban ritual. Lalu pertanyaannya, kenapa harus datang tepat waktu ibadah? Nah, ini poin penting agar jemaat tidak salah paham. Datang tepat waktu itu bukan soal Tuhan, tetapi soal hati kita. Ada 3 alasan rohani kenapa kita datang on time atau tepat waktu atau before time. Yang pertama soal sikap hormat. Kita tidak menghormati waktu karena Tuhan kurang kuasa, tetapi karena kita menghormati momen kudusnya Tuhan, itu dia. Jika kita bisa datang before time untuk meeting bisnis, kenapa tidak untuk perjumpaan dengan Tuhan? Nah, disiplin waktu itu adalah bentuk refleksi nilai hati yang ada di dalam diri kita. Alasan rohani yang kedua adalah soal kesiapan hati. Datang before time itu memberi ruang untuk menenangkan pikiran kita, mendoakan ibadah yang akan berjalan, lalu menyelaraskan hati kita di dalam pujian penyembahan tersebut dan di dalam firman yang kita akan terima.
Nah, seringkali jemaat terlambat bukan hanya karena urusan secara fisik, tapi karena juga secara mental dan rohaninya sudah terbangun seperti itu, makanya mereka sukanya selalu terlambat. Alasan yang ketiga, soal kesatuan tubuh Kristus. Ibadah adalah perayaan bersama, saudara. Ketika seseorang datang terlambat secara konsisten, artinya terus-menerus begitu, maka orang itu akan melewatkan bagian tubuh Kristus yang sedang bergerak bersama. Nah, tepat waktu itu adalah suatu bentuk menghargai komunitas di dalam ibadah yang sedang berlangsung. Nah, kesalahan perspektif yang perlu diluruskan di sini kita perlu pahami nih. Kalimat yang berkata, jemaat yang harus tunggu Tuhan, bukan Tuhan yang tunggu jemaat. Secara niat ini mungkin baik, ingin menekankan disiplin. Tetapi maaf ya, secara teologis ini kurang tepat. Karena yang benar adalah Tuhan sudah hadir terlebih dahulu. Tuhan tidak pernah datang terlambat. Dan Tuhan juga tidak pernah datang tergesa-gesa. Tuhan adalah Allah yang berkata, I am who I am. Saya adalah saya, aku adalah aku. Jadi ibadah bukan tentang siapa menunggu siapa, tetapi tentang siapa menyadari siapa. Nah, itu dia. Nah, berarti kita perlu sadari saudara bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kita, bukan hanya sebenarnya di gedung gereja. Kalau kita berpikir, mari kita tunggu Tuhan di gereja, kita pikir gini, Tuhan cuma ada di gereja. Makanya banyak orang kelihatan di gereja rohani, tapi begitu di luar, ya itu tadi. Banyak orang kelihatan di gereja sama malaikat beda-beda tipis, karena itu tadi, kalau di luar, waduh, beda-beda tipis sama setan malahan. Kenapa? Karena mereka pikir Tuhan cuma ada di gereja. Padahal Tuhan itu selalu hadir. Di mana? Saat Anda sedang bekerja. Saat Anda sedang dealing bisnis. Saat Anda sedang nongkrong di warung kopi. Saat Anda lagi ngobrol dengan teman-teman Anda. Saat Anda sedang ngelirik yang di luar pasangan Anda. Dan lain sebagainya. Tuhan tetap hadir loh. Mungkin saat kita lelah, Dia tetap ada bersama dengan kita. Ketika kita mengalami kegagalan, Dia juga ada bersama dengan kita. Bahkan saat kita menangis, Tuhan juga sudah hadir bersama dengan kita. Ibadah minggu yang kita hadiri, itu hanyalah momen kolektif, saudara. Untuk menyadari kehadiran Tuhan yang sudah menyertai kita di sepanjang minggu yang kita jalani. Maka datanglah before time. Ketika kita datang before time, itu adalah cara kita untuk berkata sama Tuhan, Lord Jesus, Tuhan, Engkau sudah ada terlebih dahulu di tempat ini. Sekarang aku mau hadir di sini sepenuhnya, menikmati hadirat-Mu. Aku berterima kasih buat penyertaan. Itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan kurang, tetapi karena kita ini ingin memberi yang terbaik. Bukan karena Tuhan kurang kalau kita nggak datang tepat waktu, tidak. Tapi kita ingin memberi yang terbaik. Nah, saudara, kita perlu menyadari akan Allah yang selalu hadir. Jika kita benar-benar memahami bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan Anda dimanapun Anda berada, dua hal ini akan terjadi. Kita tidak akan meremehkan ibadah. Yang pertama itu. Yang kedua, kita tidak akan mengira Tuhan hanya hadir di gereja saja, di jam-jamnya gereja. Kehadiran Tuhan tidak ditentukan oleh jam ibadah, tetapi sikap kita terhadap waktu ibadah menunjukkan seberapa kita menghargai perjumpaan itu. Nah, datang tepat waktu bukanlah supaya Tuhan tidak menunggu, tetapi supaya hati kita tidak tertinggal. Saya harap saudara mengerti kenapa kita harus datang before time, kenapa kita harus datang tidak terlambat ke tempat ibadah. Saudara mengerti sekarang, Tuhan mengasihi saudara, tapi kita harus lebih lagi menyadari akan kasih yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom.